Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi matematika yang kemarin, yaitu tentang bentuk pecahan. Kalian tahu kan bentuk-bentuk pecahan itu ada 4. Nah, yang pertama yaitu ada pecahan biasa, yang kedua ada pecahan campuran, yang ketiga ada bentuk desimal, dan yang keempat yaitu persen. Kemarin kan sudah dibahas ya. Nah, di sini kita melanjutkan yang kemarin. Di slide ini ada yang pertama, yaitu cara mengubah bentuk pecahan biasa ke pecahan campuran. Kemarin juga sudah ada ya. Di sini Ibu contohkan lagi, ada 15/4. Nah, itu 15/4 ini pecahan campurannya itu seperti apa? Nah, 15/4 itu sama dengan 15 dibagi 4. Coba kita lihat, 15 dibagi 4 itu sama dengan berapa? 4 kali berapa yang hasilnya 15 atau mendekati 15? Nah, iya, 4 dikali 3. 4 dikali 3 sama dengan 12. Anak-anak tulis 12-nya di bawah 15 ya. Kemudian kita kurangkan, yaitu 15 dikurang 12 sama dengan 3. Kemudian setelah itu, karena 3 tidak bisa dibagi lagi dengan 4, maka sisanya yaitu 3. Jadi bentuk pecahan campurannya 3/4. Sekarang yang kedua yaitu cara mengubah bentuk pecahan campuran ke pecahan biasa. Nah, di sini ada rumusnya. A, B per C itu sama dengan A dikali C dulu ditambah B per C. Nah, di sini ada contohnya yang pertama. 1/4/7 sama dengan berapa? Di sini kita lihat A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 4, dan C-nya sama dengan 7. Berarti cara mengubahnya 1 dikali 7 ditambah 4 per 7 sama dengan 7 ditambah 4 per 7 sama dengan 11 per 7. Jadi 1/4/7 bentuk pecahan biasanya yaitu 11/7. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu cara mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal. Di sini ada contoh yang pertama yaitu 5/8. Nah, bentuk desimalnya itu seperti apa? Kita coba cari 5/8 itu sama dengan 5 dibagi 8. Kemudian kita bagi 5 dibagi 8. 8 dikali berapa yang hasilnya 5 atau mendekati 5? Nah, yaitu adanya hanya 0. 8 dikali 0 sama dengan 0. Kemudian kita kurangi 5 dikurang 0 sama dengan 5. Nah, dikarenakan tadi kan 5 dibagi 8 itu tidak bisa, hasilnya tetap hasilnya 0, maka kita tambahkan 0 di depan 5, yaitu jadi 50. Nah, kalau ditambahkan 0 di bawah, maka di atas yang hasilnya ditambahkan koma, jadinya 0, Nah, kemudian sekarang kita bagi 50 dibagi 8. 8 dikali berapa yang hasilnya mendekati 50 atau hasilnya 50? Nah, 8 dikali 6 yang hasilnya mendekati 50, yaitu sama dengan 48. Kemudian kita kurangi lagi, 50 dikurang 48 sama dengan 2. Nah, karena 2 kita belum bisa dibagi, karena 2 tidak bisa dibagi dengan 8, kita tambahkan 0 lagi di bawah, jadi 20. Tapi di atasnya tidak usah ditambah koma lagi, karena tadi sudah. Nah, kemudian kita bagi lagi, 20 dibagi 8. 8
dikali berapa yang hasilnya 20 atau mendekati 20? Nah, 8 dikali 2. 8 dikali 2 sama dengan 16. Kemudian kita kurangi lagi, 20 dikurang 16 sama dengan 4. Nah, karena 4 juga tidak bisa membagi 8, maka kita tambahkan 0 lagi, jadinya 40. Tapi di atas tidak diberi koma lagi. Nah, jadi 40 dibagi 8 berapa? Sama dengan 5. Kemudian 5 dikali 8 sama dengan 40. Nah, kita kurangi. 40 dikurang 40 sama dengan 0. Berarti prosesnya ini sudah selesai karena sisanya sudah 0. Jadi 5/8 itu sama dengan 0,625. Nah, selanjutnya di sini ada contoh yang kedua, yaitu 45/4. Nah, bentuk desimalnya seperti apa? Sama kita kayak seperti tadi ya. Kita bagi juga, 45 dibagi 4. 4 dikali berapa yang hasilnya mendekati 45? Nah, yaitu 4 dikali 11. 4 dikali 11 sama dengan 44. Lalu kita kurangi, 45 dikurang 44 sama dengan 1. Nah, kemudian karena 1 tidak bisa dibagi 4, maka kita tambahkan 0. Nah, kalau ditambahkan 0, maka yang di atasnya kita tambahkan koma, jadi 11 koma. Nah, selanjutnya 10 dibagi 4. 4 kali berapa yang hasilnya 10 atau mendekati 10, yaitu 4 dikali 2. 4 dikali 2 sama dengan 8. Jadi kita kurangi, 10 dikurangi 8 sama dengan 2. Nah, karena 2 tidak bisa membagi 4, maka kita tambahkan 0 lagi, tapi di atas tidak ditambahkan koma. Jadinya 20 dibagi 4 sama dengan 5. Nah, 5 dikali 4 sama dengan 20. Nah, kemudian kita kurangi, 20 dikurang 20 sama dengan 0. Maka prosesnya sudah selesai. Jadi, 45/4 itu sama dengan 11,25. Kemudian yang keempat yaitu cara mengubah bentuk desimal ke pecahan biasa. Nah, di sini ada contoh yang pertama yaitu 0,05. Nah, di sini kita lihat untuk mengubah ke pecahan biasanya, kita lihat 0,05 itu angka di belakang komanya ada berapa? Ada 2. Maka kita jadikan penyebutnya ini per 100. Nah, selanjutnya kita tulis angka pembilangnya yaitu 5 mengikuti bentuk desimalnya. Nah, kemudian di sini jadinya pecahan biasanya yaitu 5/100. Nah, kita jadikan ke bentuk yang paling sederhana, jadinya 1/20. Maka 0,05 itu sama dengan 1/20. Nah, kemudian yang kedua, ada 3,1589. Kita lihat angka yang di belakang komanya ada berapa? Ada 4. Maka kita jadikan pecahan biasanya per 10.000. Untuk pembilangnya yaitu kita tulis saja 31589. Nah, kemudian kita jadikan ke bentuk pecahan yang lebih sederhana, yaitu 31589 per 10.000. Kemudian yang ketiga, ada 2,05. Nah, kita lihat angka yang di belakang koma ada berapa? Ada 2. Maka kita jadikan per 100. Kemudian pembilangnya kita tulis 205. Jadi, kita sederhanakan jadinya 41/20 dan kita sederhanakan lagi jadinya 21/20. Maka 2,05 ini sama dengan 21/20. Nah, selanjutnya yang kelima, cara mengubah bentuk persen ke pecahan biasa. Nah, contohnya yang pertama itu ada 5%. Kalau persen itu berarti per 100, maka kita jadikan ke bentuk pecahan per 100. Jadinya 5/100 sama dengan 1/20. Kemudian yang kedua ada 13%. Nah, berarti sama dengan 13/100.
Yang keenam, yaitu ada cara mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk persen. Contohnya di sini pecahan biasanya yaitu 3/4. Nah, kita ubah ke dalam bentuk persen. Ada 3 cara. Yang cara pertama yaitu kita kalikan dengan 100%. Jadi, 3/4 dikali 100% sama dengan 3 dikali 100 sama dengan 300 per 4. Karena tadi per 4 ya, jadinya sama dengan 75%. Kemudian cara kedua. Cara kedua ini, karena persen itu per 100, maka 3/4 kita kalikan dengan bilangan yang menghasilkan penyebutnya itu sama dengan 100. Kan penyebutnya tadi 4. Nah, 4 dikali berapa yang hasilnya 100? Yaitu 25. Nah, karena penyebutnya dikali 25, maka pembilangnya juga harus dikali 25. Jadi, 3 dikali 25 sama dengan 75, kemudian yang penyebutnya 4 dikali 25 sama dengan 100. Jadi, 75/100. 75/100 itu sama dengan 75%. Kemudian cara yang ketiga, 3/4 sama dengan titik-titik persen. Nah, persen itu 100. Jadi, kita bagi dulu. 100 dibagi dengan penyebut, yaitu 4. Lalu kita kalikan dengan pembilang, yaitu 3. Jadi, 100 dibagi 4 sama dengan 25. Lalu kita kalikan dengan 3, yaitu sama dengan 75%. Jadi, 3/4 itu sama dengan 75%. Di sini ada latihan, ada 5 soal. Anak-anak bisa langsung kerjakan 5 soal ini di buku tugasnya masing-masing. Nah, jika anak-anak masih belum mengerti atau kurang paham dengan materinya, anak-anak bisa langsung tanyakan ke ibu ya. Sampai di sini dulu materi yang ibu sampaikan. Semoga anak-anak paham dan mengerti apa yang ibu sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.